Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dan berasal dari Prodi Akuntansi dengan NIM 29021500050. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fixed asset. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui fixed asset lebih lanjut, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. Pertama-tama, mari ketahui dulu apa definisi dari fixed asset. Fixed asset adalah sebuah harta atau aset yang dalam bentuk properti maupun peralatan dengan sifat jangka panjang. Fixed asset juga kerap disebut dengan nama aktiva tetap. Berikutnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh fixed asset. Yang pertama, masa manfaat dari segi ekonomi lebih dari 1 tahun. Karakteristik yang pertama dari fixed asset merupakan umur dari aset tersebut memiliki jangkauan panjang, setidaknya adalah lebih dari 1 tahun. Lalu, pada laporan neraca fixed asset, kebanyakan berbentuk properti, peralatan yang ada di dalam pabrik ataupun bangunan pabrik itu sendiri. Lalu yang kedua, adanya nilai penyusutan. Karakteristik yang kedua ini adalah adanya nilai penyusutan dari berbagai macam bentuk fixed asset. Hal ini bisa terjadi karena fixed asset tersebut digunakan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Selain itu, karena adanya kegiatan penggunaan fixed asset secara terus-menerus, itu juga bisa mengakibatkan penurunan kualitas. Tak heran jika nilai dari fixed asset juga turut menurun. Namun, perlu diketahui juga jika kondisi penyusutan nilai tak berlaku untuk fixed asset jenis tanah. Lalu yang ketiga, memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karakteristik dari fixed asset yang berikutnya adalah mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya adalah suatu perusahaan memiliki pabrik produksi. Produksi yang dilakukan oleh pabrik tersebut menggunakan peralatan operasional atau salah satu bentuk fixed asset. Nantinya hasil jadi dari produksi yang dilakukan akan dijual. Keuntungan dari penjualan inilah yang menjadi salah satu karakteristik dari fixed asset. Lalu yang keempat atau yang terakhir, tidak berbentuk liquid. Karakteristik fixed asset yang terakhir ini berarti fixed asset tidak bisa dikonversikan ke dalam bentuk uang maupun menjadi kas. Berikutnya adalah jenis-jenis fixed asset. Jenis fixed asset sendiri ada dua nih teman-teman, yaitu fixed asset berwujud dan fixed asset tidak berwujud. Fixed asset yang berwujud sama dengan namanya, fixed asset berwujud adalah sebuah aset yang memiliki bentuk fisik. Untuk fixed asset berwujud ini masih dibagi menjadi 3 jenis nih teman-teman, yaitu yang pertama, aset dengan nilai yang menyusut. Contohnya adalah bangunan, mesin, kendaraan, laptop, dan lain-lain. Lalu yang kedua, aset dengan nilai yang bisa mengalami kondisi depresi. Kondisi depresi ini adalah berupa sumber daya alam yang akan habis karena dieksploitasi secara terus-menerus oleh perusahaan. Contohnya adalah sumber daya alam minyak, batu bara, emas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah aset yang tak mengalami kondisi deflasi maupun penyusutan, yaitu salah satunya adalah tanah. Kemudian, fixed asset tak berwujud. Sama seperti namanya juga, fixed asset tak berwujud adalah sebuah aset yang tak memiliki bentuk fisik namun memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya yaitu hak cipta, hak paten, hak waralaba, merek dagang, logo, dan lain sebagainya. Metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan adalah penghitungan biaya aset selama masa penggunaannya. Penyusutan dapat diartikan sebagai nilai aset bisnis selama masa manfaatnya bisa dikenal dengan depresiasi. Dan dalam video ini saya akan membahas 5 metode penyusutan aset tetap, yaitu diantaranya metode garis lurus atau straight line method. Lalu yang kedua, metode saldo menurun ganda atau double declining method. Yang ketiga, metode saldo menurun tunggal atau declining balance method. Yang keempat, penyusutan metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method.
Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu penyusutan metode satuan hasil produksi atau Productive Output Method. Ada beberapa metode yang bisa teman-teman pakai untuk menghitung penyusutan. Dan metode yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus atau metode yang pertama ini merupakan langkah yang paling sering dilakukan oleh akuntan. Tujuannya untuk menjaga beban penyusutan agar tetap konstan, juga sederhana sesuai dengan usia aset. Pada cara ini atau pada metode ini terdapat dua jenis nih teman-teman. Yang pertama adalah perhitungan menggunakan nilai residu dengan rumus dalam kurung harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis dan hasilnya adalah nilai penyusutan. Lalu yang kedua, perhitungan tanpa nilai residu dengan rumus harga perolehan dibagi umur ekonomis, maka hasilnya adalah nilai penyusutan, yaitu 125 juta dikurangi 5 juta dibagi 10, maka hasilnya adalah 12 juta, dan itu adalah nilai penyusutan per tahunnya. Metode selanjutnya yang akan kita bahas yaitu metode saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda adalah metode penyusutan yang dipercepat, di mana sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama beberapa tahun pertama masa manfaatnya. Depresiasi yang dipercepat bukan berarti beban depresiasi juga semakin tinggi. Dengan saldo menurun ganda, aset terdepresiasi dengan jumlah yang sama. Namun, dibandingkan dengan metode garis lurus penyusutan, itu dibebankan lebih tinggi pada tahun-tahun awal masa manfaatnya, sedangkan beban penyusutan lebih rendah di tahun-tahun berikutnya. Seperti contoh soal metode saldo menurun ganda yang ada di video ini, yaitu contoh soalnya, perusahaan Cemara membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar 400 juta. Masa manfaat gedung adalah 5 tahun, maka hitunglah biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan selama 5 tahun. Maka, kita jawab dengan mencari tarif penyusutan atau persentase tarif penyusutannya terlebih dahulu, kemudian kita cari biaya penyusutannya, yaitu besar persentase tarif penyusutan adalah dengan cara 100% dibagi 5. 5 itu dari masa manfaat gedungnya, yaitu selama 5 tahun, atau umur dari gedungnya selama 5 tahun. 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Pada saldo menurun ganda, tarif penyusutan dikali 2, sehingga persentase tarif penyusutan adalah 40%. 20% dikali 2 maka 40%. Kemudian, biaya penyusutan untuk tahun pertama yaitu 40% dikali 400 juta atau dikalikan dengan harga perolehan, maka hasilnya adalah 160 juta untuk biaya penyusutannya. Berikutnya, penghitungan akan diselesaikan dalam sebuah tabel seperti ini. Kita tulis di tabel sebelah kiri, paling kiri yaitu tahun, kemudian harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Pada tahun pertama kita tulis harga perolehan sebesar 400 juta, kemudian kita masukkan biaya penyusutannya pada beban penyusutan yaitu 160 juta, akumulasi penyusutannya juga kita isi 160 juta. Kemudian 400 juta dikurangi 160 juta, maka hasilnya adalah 240 juta. Kemudian di tahun kedua kita tulis terlebih dahulu harga perolehannya yaitu 400 juta dan beban penyusutan ini kita isi dengan cara nilai sisa di tahun pertama yaitu sebesar 240 juta dikalikan dengan 40% atau persentase tarif penyusutannya, maka hasilnya adalah 96 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutannya kita isi dengan cara akumulasi penyusutan pada tahun pertama kita tambahkan dengan beban penyusutan di tahun kedua, maka hasilnya bisa kita taruh di kolom akumulasi penyusutan pada tahun kedua. Setelah itu kita tulis nominalnya hasil dari 160 juta ditambah 96 juta, maka hasilnya adalah 256 juta. Setelah itu untuk nilai sisanya kita kurangi harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 400 juta dikurangi 256 juta, maka hasilnya adalah 144 juta.
nilai sisa pada tahun kedua adalah sebesar 144 juta. Begitu juga pada tahun ketiga, cara pengerjaannya pun sama, yaitu kita tulis harga perolehannya 400 juta, kemudian untuk beban penyusutannya kita kalikan nilai sisa di tahun kedua, yaitu sebesar 144 juta dikalikan 40% atau persentase tarif penyusutannya, maka hasilnya kita taruh di kolom beban penyusutan pada tahun ketiga, yaitu sebesar 57.600 maksud saya. Maka setelah itu kita isi akumulasi penyusutan pada tahun ketiga dengan cara menambah akumulasi penyusutan di tahun kedua dengan beban penyusutan di tahun ketiga. Setelah kita tambah 256 juta ditambah 50.600, maka hasilnya adalah 313.600. Setelah itu, harga perolehan pada tahun ketiga 400 juta dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun ketiga, yaitu sebesar 313.600. Maka hasilnya adalah 86.400 yang tertera di kolom nilai sisa pada tahun ketiga. Begitu juga cara pengerjaan pada tahun keempat dan juga tahun kelima hingga muncul nilai sisa pada tahun kelima sebesar 30.664.000. Metode berikutnya yang akan kita bahas yaitu metode saldo menurun tunggal. Metode saldo menurun tunggal tidak secara eksplisit memperhitungkan nilai residual aset dalam menentukan biaya penyusutan setiap tahun. Di bawah metode saldo menurun, aset hanya disusutkan sampai nilai buku bersihnya sama dengan nilai residual. Dan berikut ini adalah contoh soal berikut dengan jawabannya. Perusahaan membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2018 dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Masa manfaat gedung adalah 5 tahun. Jika tarif penyusutan gedung ditetapkan 30%, maka perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut. Untuk tabelnya ada di bawah di slide berikutnya. Pada tabel sebelah kiri kita taruh untuk tahun, lalu berikutnya tarif, penyusutan dan juga nilai sisa. Tahun ke-0, di sini kita tulis dulu tahun 0, yaitu tarifnya 300 juta. Maka penyusutannya belum ada, nilai sisanya belum ada. Lalu pada tahun pertama kita tulis tarifnya 30%. Lalu kita kalikan 300 juta dikali dengan 30%, maka nilai penyusutannya adalah 90 juta. Lalu kita kurangi tarif sebelumnya atau harga perolehan, kita kurangi penyusutan, 300 juta dikurangi 90 juta, maka hasilnya adalah 210 juta. Setelah itu untuk tahun kedua, nilai sisa di tahun pertama yaitu sebesar 210 juta, kita kalikan dengan tarif yaitu 30%. 210 juta dikalikan 30%, maka hasil penyusutannya adalah 63 juta. Nah, terus setelah itu, untuk nilai sisa di tahun kedua, itu didapat dari nilai sisa pada tahun pertama dikurangi dengan penyusutan di tahun kedua, yaitu 210 juta dikurangi 63 juta, maka hasilnya nilai sisa di tahun kedua adalah 147 juta. Begitu juga cara pengerjaan untuk tahun ketiga hingga tahun keempat, dan tahun kelima kita susutkan sekaligus, yaitu dari nilai sisa di tahun keempat sebesar 72 juta 30.000 kita susutkan dengan tarif 30%, maka penyusutannya adalah 72 juta 30.000 dan nilai sisa pada tahun kelima adalah 0. Selanjutnya, penyusutan metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun merupakan penyusutan dipercepat berdasar pada pertimbangan biaya maintenance atau perawatan serta perbaikan aktiva tetap semakin lama cenderung bertambah seiring pertambahan usia aktiva tetap itu sendiri. Dan berikut adalah contoh soal beserta jawaban untuk penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada tanggal 1 Januari 2010, PT XYZ membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 160 juta dengan taksiran nilai yaitu sebesar 10 juta. Ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Maka untuk menghitungnya kita hitung terlebih dahulu jumlah angka tahunnya yaitu 1
1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Maka dasar penyusutannya adalah 160 juta dikurangi 10 juta sama dengan 150 juta. 160 juta adalah harga perolehan dan 10 juta adalah nilai sisa. Selanjutnya kita buat tabel untuk metode ini. Berikut adalah tabelnya. Di paling kiri kita tuliskan angka, kita tuliskan kolom untuk tahun, kemudian tarif, dasar penyusutan, dan juga penyusutannya. Untuk tahun kita tulis 1, 2, 3, 4. Lalu untuk tarifnya di tahun pertama kita tulis angka 4 per 10. 10 adalah hasil dari penjumlahan JAT, yaitu jumlah angka tahun, 4 per 10. Lalu dasar penyusutannya kita tulis 150 juta. Dan setelah itu kita kalikan 150 juta dikali 4 per 10, maka nilai penyusutan pada tahun pertama sebesar 60 juta. Kemudian di tahun kedua kita tuliskan tarifnya 3 per 10, lalu dasar penyusutannya 150 juta. 150 juta kita kalikan 3 per 10, maka hasilnya 45 juta. Begitupun cara pengerjaan untuk tahun ketiga dan tahun keempat, hingga penyusutan di tahun keempat sebesar 15 juta. Metode terakhir yang akan kita bahas adalah metode penyusutan satuan hasil produksi. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periodenya. Jadi, metode ini masuk dalam kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Adapun contoh soal untuk penyusutan metode satuan hasil produksi adalah sebagai berikut. PT Fadila pada bulan Januari 2011 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai 140 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau residu sebesar 10 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dengan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun pertama yaitu 20.000 unit, tahun kedua 16.500 unit, tahun ketiga 13.000 unit, tahun keempat 9.500 unit, dan tahun kelima 6.000 unit. Lalu selanjutnya untuk menjawab soal dari pertanyaan ini, pertama-tama kita harus menghitung dulu taksiran jumlah produksinya. Taksiran jumlah produksi dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 20.000 ditambah 16.500 ditambah 13.000 ditambah 9.500 ditambah juga 6.000. Maka hasilnya atau totalnya adalah 65.000 unit. Selanjutnya kita tentukan tarif penyusutan per unitnya, yaitu dengan cara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan total unit yang diproduksi, yaitu 140 juta dikurangi 10 juta dibagi 65.000, maka tarif penyusutan per unitnya adalah 2.000. Selanjutnya kita buat tabel seperti berikut. Di kolom kiri kita tuliskan kolom untuk tahun, kemudian unit produksi, tarif, dan juga penyusutan. Pada tahun 2011, yaitu di tahun pertama, unit produksinya yaitu kita tulis 20.000 dengan tarif 2.000, maka kita kalikan unit produksi dengan tarifnya 20.000 dikali 2.000, maka penyusutannya sebesar 40 juta. Begitu pula di tahun 2012, unit produksinya sebesar 16.500, maka tarifnya kita tulis 2.000. 16.500 dikalikan dengan 2.000, maka penyusutannya adalah 33 juta. Begitu juga dengan tahun 2013, 2014, hingga 2015, cara menentukan penyusutannya adalah seperti tahun 2011 dan juga 2012 dengan cara mengkalikan unit produksi dengan tarifnya. Hingga pada tahun 2015 terdapatlah nilai penyusutan sebesar 12 juta. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang materi fix asset. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.